Mitra UKM, pernahkah terbesit di pikiran Anda tentang bahan baku perabotan rumah Anda seperti meja, kursi, almari, hiasan dinding, atau bahkan jam dinding? Ya, mungkin banyak dari Anda yang akan mengatakan kayu. Namun pernahkah Anda mengetahui dari mana kayu sebagai bahan baku perabotan rumah Anda tersebut berasal? Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat tempat pembuatan mebel dan juga furniture berbahan dasar kayu. Sudah biasa memang, dan tak ada yang spesial dari barang-barang tersebut. Namun, yang membuat berbeda dengan tempat-tempat lain, yakni mebel dan furniture tersebut terbuat dari limbah kayu. Tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja, kini Kabupaten Sleman sudah berkembang pesat dengan banyak didirikannya industri-industri yang membantu meningkatkan perekonomian warganya. Dengan melimpahnya sumber daya alam tersebut, tak sedikit dari industri tersebut yang memanfaatkannya. Namun dengan menerapkan prinsip ecopreneurship atau usaha hijau yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan. Sebuah usaha kecil menengah di Kabupaten Sleman memanfaatkan limbah kayu bekas kotak peti kayu pengiriman atau peti kemas. Rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dengan diimbangi ide-ide yang kreatif, sosok pemuda asal Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini mampu menyulap limbah kayu menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual tinggi. Ya, inilah sosok Muhammad Anang Aliuzan, seorang wirausaha muda yang telah berhasil membuat berbagai mebel dan juga furniture dengan memanfaatkan sisa-sisa kotak peti kayu yang tak ternilai kembali bernilai tinggi. Selamat datang di Kamar Kayu. Mitra UKM, kayu memang selalu memiliki kesan eksotis dan juga menawan. Pola guratan, warna, dan bentuknya yang sangat alami memberikan daya pikat tersendiri bagi para pencintanya. Tak terkecuali pemuda asal Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini yang telah jatuh cinta karena terpikat oleh daya tarik dari kayu. Unik, menarik, dan memiliki nilai seni yang tinggi. Itulah kesan pertama ketika melihat berbagai produk yang dikreasikan oleh pria Trenggalek ini. Tidak ada yang mengira bila mebel dan juga furniture yang terlihat sangat unik ini terbuat dari limbah kotak peti kayu yang tak lagi dimanfaatkan. Sekilas, produk buatan Anang, begitu sapaan akrabnya, merupakan produk yang mahal yang terbuat dari bahan kayu yang berkualitas tinggi. Akan tetapi, berbagai mebel dan juga furniture yang ia kreasikan hanya memanfaatkan limbah peti kayu yang justru hanya dibuang ketika sudah dibongkar. Jelinya melihat potensi limbah yang ada dengan diimbangi ide-idenya yang kreatif, Anang berhasil menunjukkan bahwa limbah kayu pun bisa disulap menjadi suatu barang yang berkelas dan memiliki nilai guna yang tinggi. Tentunya tak begitu saja Anang mendapatkan ide-idenya tersebut. Meski berawal dari ketidaksengajaannya, kini usaha yang ia tekuni justru semakin membawanya menuju puncak kesuksesan. Tak pernah pria ini kira bila keisengannya dalam membuat suatu karya kini justru mengantarkannya dalam peluang usaha yang sangat besar. Ya, meski sejak masa kuliah telah menekuni usaha sablon kaos, ternyata tak membuat pria 25 tahun ini merasa puas begitu saja dalam berbisnis. Berawal pada tahun 2014 ketika sang istri mengunggah karya iseng sang Anang berupa hiasan dinding dengan gambar siluet mereka berdua di media sosial. Ternyata banyak yang menanggapinya secara positif, bahkan ada juga yang bertanya tempat pembuatannya. Setelah diberikan penjelasan bahwa hiasan dinding tersebut merupakan karya sang suami, tak sedikit orang yang meminta untuk dibuatkan karya yang serupa. Karya-karyanya pun semakin dikenal oleh banyak orang meski pemesannya masih dalam lingkup teman sendiri. Anang tetap bangga karena karya isengnya tersebut diapresiasi lebih oleh teman-temannya. Semenjak itu pesanan pun semakin banyak. Akhirnya Anang dan sang istri, Anggun, memutuskan untuk membuat usaha hiasan dinding lukis yang ia beri nama Kamar Kayu. Brand Kamar Kayu ini merupakan ide Anang yang tercetus lantaran seluruh proses produksi kala itu ia lakukan di kamarnya. Selama proses perjalanan pada tahun 2014, Kamar Kayu mulai mengembangkan inovasinya baik dalam segi desain, teknik pembuatan, maupun dalam segi bahan baku. Bila awalnya Anang menggunakan bahan kayu jenis triplek yang ia beli di sekitar rumahnya, kini setelah bisnisnya cukup maju, pria 25 tahun ini beranjak menggunakan bahan kayu bekas sebagai ciri khas dari brand Kamar Kayu.
Bahan baku kayu bekas tersebut merupakan bongkaran peti kayu atau peti kemas yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemilihan limbah kayu sebagai media utama sekaligus ciri khas dari Kamar Kayu merupakan wujud kepedulian Anang terhadap lingkungan. Anang tidak ingin usahanya ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga ia pun memanfaatkan kembali limbah kayu atau peti kemas untuk dijadikan karya-karya yang unik, menarik, dan bernilai seni tinggi. Selain itu, penggunaan limbah kayu ini pun sangat menguntungkan bagi Kamar Kayu. Harganya yang terjangkau serta kualitas yang bagus membuat Anang semakin jatuh cinta dengan limbah kayu berjenis jati Belanda ini. Memasuki tahun 2015 merupakan titik balik dari segala jeripayah Anang dan juga istrinya. Pada tahun 2015 tersebut, untuk pertama kalinya Kamar Kayu mendapatkan tawaran untuk mengikuti pameran di salah satu mal di Yogyakarta. Semenjak itu, produk-produk Kamar Kayu semakin dikenal oleh banyak orang. Pesanan tak hanya berupa hiasan dinding saja, namun juga berbagai mebel serta furniture harus Kamar Kayu produksi demi memuaskan hati para pelanggannya. Jadi dulu Kamar Kayu itu awalnya emang gak kita sengaja sama sekali, Mas. Jadi tahun 2014 aku iseng-iseng aja bikin semacam kayak lukisan siluet wajahku sama wajah istri. Aku beli bahan material dari temen gitu, terus akhirnya aku pajang di rumah. Kebetulan sama istri nggak sengaja dia posting di akun sosial medianya. Ternyata ada temen juga yang berminat awalnya, terus akhirnya tanya ke istri itu bikin di mana, istri bilang bikin sendiri. Kebetulan dia pengen, terus akhirnya temenku itu order ke kita. Bukan saya kaget, kok ada yang order apa gitu kan. Akhirnya udah kita bikinin dengan kemampuan main kayu yang sangat minim. Akhirnya saya coba bikin produk itu dengan bantuan tutorial dari YouTube awalnya itu. Jadi main kayu dari tutorial dari YouTube. Setelah itu aku pikir nggak ada kelanjutannya. Ternyata setelah ada temen order, akhirnya nyambung ke teman-teman lain, akhirnya jadi banyak yang pesen ke teman-teman. Akhirnya kepikiran gimana nih kalau misalnya kita bikin jadi kayak bisnis yang kita seriusin gitu. Mitra UKM terletak di Jalan Kiai Haji Muhdi nomor 125, Dewan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Anda dapat berkunjung untuk menyaksikan proses pembuatan dari produk-produk Kamar Kayu. Tentunya dengan alat yang masih terbilang sederhana. Anang yang dibantu oleh keempat pegawainya selalu rutin memproduksi mebel dan juga furniture, mengingat banyaknya pesanan yang datang karena melihat uniknya produk buatan Kamar Kayu ini. Sejak awal tahun 2015, berbagai produk buatan Kamar Kayu laris manis di pasaran. Tak terkecuali produk jam dinding kayu yang menjadi best seller dari produk-produknya yang lain. Dalam 1 bulan saja, Kamar Kayu mampu memproduksi 50 hingga 70 buah jam dinding untuk didistribusikan ke beberapa titik yang sudah menjadi langganannya. Pria lulusan teknik otomotif ini tak pernah khawatir akan kekurangan bahan baku, limbah kayu atau peti kemas untuk dibuat berbagai kerajinan dan juga mebel. Anang dengan mudah dapat memperoleh bahan baku limbah kayu tersebut dari pengepul yang ada di Yogyakarta, sehingga ia tak perlu jauh-jauh harus pergi ke Surabaya untuk memperoleh limbah kayu. Dalam sekali pengambilan bahan baku, setidaknya Anang selalu membeli sekitar 400 lembar limbah kayu untuk dikreasikan menjadi berbagai kerajinan sesuai pesanan para pelanggannya. Sangat beruntung memang. Selain ketersediaan bahan baku yang mudah didapatkan, Anang pun tak perlu membutuhkan modal yang besar untuk membeli alat-alat guna membuat kerajinan kayu yang ia kreasikan. Alat-alat yang ia peroleh ini dijual dengan harga yang terjangkau, lantaran Anang membelinya dari temannya yang sama-sama menggeluti usaha kerajinan kayu. Awalnya Anang cukup kesulitan dalam menjalani usahanya ini. Benar saja, kemampuan memainkan kayu hanya ia dapatkan berdasarkan tutorial dari YouTube saja. Akan tetapi, untuk mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya serta menjaga kualitas dari produknya, pria 25 tahun ini terus belajar mengasah kemampuannya dalam mengolah kayu, hingga akhirnya ia mendapatkan 4 pegawai tetapnya yang memang memiliki kemampuan untuk mengolah kerajinan kayu.
Setiap pegawai memiliki perannya masing-masing, termasuk Anang dan juga sang istri, Anggun. Untuk membuat jam dinding saja, pengerjaan dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemilihan kualitas kayu. Tahap ini merupakan tugas Anang sebagai sang pemilik kamar kayu. Selanjutnya yakni penyambungan lembaran limbah kayu dan penutupan lubang-lubang bekas paku yang dikerjakan oleh 2 orang. Selanjutnya, kayu yang telah tersambung dan tertutupi lubang-lubangnya kemudian dihaluskan. Akan memiliki tekstur yang rata. Tahap ketiga merupakan pembuatan pola sesuai dengan permintaan pelanggan atau sesuai dengan produk yang akan dibuat. Setelah selesai, kayu lalu dipotong sesuai dengan pola yang telah digambarkan. Dalam proses pembuatan jam dinding dan juga hiasan dinding lainnya, penggambaran lukisan akan diambil alih oleh istri, yakni Anggun. Pengerjaan ini membutuhkan kesabaran dan juga ketelitian agar cat tidak keluar dari pola yang akan mengotori bagian lain dari kayu. Proses painting pun membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung dari permintaan para pelanggannya. Semakin rumit dan detail desain lukisannya, maka proses penggambarannya pun akan semakin lama. Tahap terakhir yakni finishing, yaitu melakukan pernis kayu agar tekstur dan warna asli dari kayu semakin menonjol dan kesan kayu yang eksotis akan keluar. Untuk produksi sendiri kita pakai materialnya itu kayu limbah mas, jadi kita ambil dari bekas semacam box packaging peti kemas itu loh mas, terus kita datangkan dari Surabaya tapi di Jogja udah ada yang bagian penjualnya sendiri sih, jadi kita ambil dari Jogja ini aja. Jadi kita setiap ambil itu sekitar paling sekali ambil itu sekitar 400 lembar kayu bekas tadi, terus kita olah jadi produk-produk yang sudah cantum itu. Terus untuk pekerjaannya sendiri, untuk bikin satu produk itu prosesnya panjang banget, lumayan panjang sih. Jadi dari mulai pemilihan kayu sendiri, terus nanti penyambungan agar gede kayunya itu sesuai sama desain yang kita bikin. Terus nanti belum lagi karena ini kayunya kayu limbah, jadi kita harus benar-benar memanipulasi bahan tadi, kayak mungkin nutupin semua lubang-lubang pakunya sama dempul itu biar ketika barang udah jadi ini nggak kelihatan kalau tadi itu materialnya bahan limbah.